Alamatul bina wal i'rab ya. Kita bahas hari ini tentang tanda bina dan tanda i'rab. Kemarin kita sudah belajar bahwa kata itu terbagi dua, mabni dan mu'rab. Ya, di sini ada yang mabni warnanya orange, mu'rab warnanya hijau. Mu'rab kotak warna hijau ya. Yang pertama kita ke tanda mabni dulu ya, yang min map yang atas dulu. Mabni ini artinya apa? Mabni apa? Tidak berubah, huruf akhirnya tidak berubah. Dan mabni tandanya ada 4 tanda ya. Mabni ala ya, biasanya kalau di i'rab mabni ala ad-dhammi, tetap terhadap dhammah, huruf akhirnya apa? Dhammah. Contoh kata-kata yang mabni ala ad-dhammi ya. Dhammi. Contoh mundu niki yaitu isim dhorof ya. Isim dhorof. Dia termasuk yang mabni, tetap tandanya ya, karena sebagian dhorof niku mabni ya. Tapi ada beberapa dhorof yang tidak mabni. Mundu termasuk dhorof yang mabni ala ad-dhammi, huruf akhirnya tetap selalu dhammah. Enggak ada mundzi, enggak ada mundza, semuanya mundu di bahasa Arab. Artinya apa itu? Sejak mundu ya, sejak. Mundu mata, sejak kapan? Mundu shaghir, sejak kecil. Kemudian yang kedua, nahnu. Nahnu niki isim napa? Dhamir ya, dia mabni ala ad-dhammi, selalu huruf akhirnya dhammah. Enggak ada nahni, enggak ada nahna. Nahnu selalu nahnu. Kemudian ada jalasu ya. Ini juga mabni ala dhammi. Wawunya itu bukan akhirannya, ini sudah kata yang lain ya. Jadi jalasu mabni tetap kepada dhammah. Ini fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi itu termasuk yang selalu tidak berubah-ubah huruf akhirnya, ditambahi apapun enggak berubah-ubah. Jalasu ya, akhirannya dhammah. Kemudian ada mabni alal fathi, huruf akhirnya selalu fathah. Contoh fa, maka wa dan ka. Artinya apa ka? Seperti. Ya, ini huruf-huruf yang mabni alal fathi. Kemudian ada jalasa. Ini apa kata ini? Termasuk fi'il madhi. Mabni 'alal fathi, selalu fathah akhirannya. Ya, kalau domirnya huwa, dia akhirannya fathah. Kemudian huwa, domir munfasil, domir yang terpisah juga selalu akhirannya fathah. Kemudian ada mabni alal kasri, huruf akhirnya kasroh, selalu kasroh, tidak berubah. Ada bi, li, iyaki ya. Bi dengan li untuk atau kepada, harf semuanya. Iyaki termasuk nopo ya, domir munfasil ya, domir munfasil. Iyaki, kepadamu.
Ada yang lain, contoh yang lain ya. Ki, li, apa lagi? Nah, nanti dicari ya, ada yang selalu akhirannya kasroh. Kemudian dalam mabni ala sukun, akhirannya sukun. Min, kemudian ala, itu panjang ya, alifnya bengkok, alif bengkoknya disukun, nggak ada harokatnya, itu artinya sukun dia. Di atas hum, mereka, domir mun hasil, kemudian jalasta, jalas ya, tanya itu domir ya. Jalas apa? Fi'il madhi. Nggih, ngoten nggih. Sampun paham sampai sini ya. Ya. Jadi mabni ala dhammi, ala fathi, ala kasri, ala sukun. Tanda-tandanya ada 4 sesuai harokat yang ada. Kemudian kita ke mu'rab ya. Mu'rab artinya harokat akhirnya bisa berubah-ubah. Nah, tanda mu'rab atau tanda i'rab ya, itu ada 2. Alamatun asliyatun, alamat asliyah, tanda asli, tanda pokok. Yang itu ada 4 tanda asli di 4 hukum. Marfu'un ya, ketika sebuah kata itu marfu', maka tandanya dhammah, bid dhammah. Marfu'un bid dhammah, biasanya gitu ya. Marfu'un bid dhammah ya. Suatu kata hukumnya marfu', tandanya dhammah. Contoh al-muslimu ya. Al-muslimu dia marfu', hukumnya marfu', tandanya dhammah. Termasuk ini napa? Isim ya. Yajlisu fi'il mudhari', marfu'un, hukumnya marfu', bil dhammah, dengan tanda dhammah. Kemudian ada yang kedua, ketika kata hukumnya mansub, tanda aslinya bil fathah, dengan fathah. Mansubun bil fathah. Nah, ini kita akan ketemu nanti. Innal muslima, sesungguhnya seorang muslim. Ya, setelah inna menjadi mansub, isim setelahnya. Al muslima, isim inna, mansubun, hukumnya mansub, bil fathah, tandanya fathah. Lan yajlisa, tidak akan duduk, lan ya, hukum. Lan artinya apa? Tidak akan. Yajlisa, dia duduk. Yajlisa termasuk fi'il mudhari'. Hukumnya apa? Yajlisa mansubun. Karena apa? Karena didahului lan. Lan termasuk harfu nasab, harf yang menasobkan fi'il setelahnya, fi'il mudhari' setelahnya. Yajlisa fi'il mudhari' mansubun, hukumnya mansub, bil fathah, dengan tanda fathah. Jadi setiap kata di depannya inna itu berarti di belakangnya ya? Mansub, hukumnya mansub. Tandanya nanti bisa fathah, bisa tanda setelahnya nanti ya, tanda cabang ya. Kita ke tanda yang asalnya, aslinya mansub bil fathah. Kemudian ada yang ketiga, hukum i'rab ketiga, yaitu majrur. Majrur tanda asalnya yaitu bil kasroh. Contoh ma'al muslimi, bersama seorang muslim.
Al-muslimi berarti isim jar, isim majrur ya. Setelah harfu jar namanya isim majrur, dia hukumnya majrur bil kasroh dengan tanda kasroh. Ma'a harfu jar. Kemudian ada majzumun, majzum, majhukum. Yang keempat majzum, tanda asalnya itu sukun bis sukun. Contoh lam yajlis ya, majzum ini cuma ada di fi'il mudhari' ya. Contohnya lam yajlis, yajlis di sini fi'il mudhari', hukumnya majzum bis sukuni, tandanya sukun. Lanjut selanjutnya yaitu alamat far'iyah, tanda cabang. Kalau tadi tanda asal, tanda pokok, ini tanda cabang. Nah, dari 4 hukum tadi ya, marfu, mansub, majrur, majzum punya tanda-tanda cabang. Marfu bisa marfu bil alif, berarti tandanya alif, tanda rofa'nya, marfu'nya alif. Ini ketika apa? Ketika isim ganda musanna. Al-muslimani, tandanya bukan dhammah tapi alif. Jadi al-muslimani isim musanna marfu'un, hukumnya marfu', tandanya bil alif, dengan alif. Alifnya mana? Alif yang panjang itu ya, sebelum nun. Ya, di bahasa Arab nun itu mengganti tanwin ya. Mengganti tanwin. Ya, tanwin itu sebenarnya nun ya, biasanya yang double itu. Sebenarnya ada nunnya. Misalnya satu hidup, satu mati. Nah, yang matinya itu ya, betul ya. Kemudian marfu'un bil wawi, tanda cabang kedua yaitu wawu. Contoh al-muslimuna, abuka. Al-muslimun isim jamak. Jamak apa nih, masih ingat? Jamak apa bu? Wawu nun belakangnya. Jamak mudzakkar salim. Nah. Jamak mudzakkar salim. Ya, sambil diingat-ingat. Ketemu lagi nih ya. Jamak mudzakkar salim, belakang hukumnya marfu, tandanya wawu, ya, muslimu ya. Nanya itu enggak dianggap karena dia pengganti tanwin ya. kalau dilihat kan yang terakhir nah ya. Nggih. Tapi nah itu tambahan ya. Kemudian subutin nun. Subutin nun artinya apa? Subutin nun tetap adanya nun. Nunnya tetap ada. Ini biasanya di fi'il mudhari' yang belakangnya ada nunnya. Ketika fi'il mudhari' contohnya yajlisun, artinya apa? Mereka sedang duduk. Mereka sedang duduk. Hukum fi'il mudhari'nya di sini marfu. Hukumnya apa? Marfu. Tandanya subutin nun, bi subutin nun. Tetap adanya nun. Nah, nanti berarti nunnya bisa dibuang. Nah, kita lihat di tanda setelahnya ya. Nah, bedanya dengan al-muslimun gimana? Benten, itu kan al-muslimun isim. Isim mudzakkar salim. Yajlisun fi'il mudhari'. Nah, kita lihat setelahnya baru kelihatan ya. Alamat cabang yang kedua yaitu mansub. Di mansub, hukum mansub itu punya tanda cabangnya ada 4. Mansubun yang pertama bil ya'i, tandanya ya. Ini dipahami mawon ya, nggak harus hafal semuanya.
mansub tanda cabangnya ini enggak. Ya. Kita mengidentifikasi nanti kalau ada kata gini, oh ini tanda hukumnya mansub, tandanya ya. Contoh innal muslimina, sesungguhnya orang-orang yang muslim. Atau al muslimaini, innal muslimaini. Muslimina berarti orang-orang muslim, muslimaini berarti dua orang muslim. Ya. Muslimin ini jamak mudzakkar salim juga. Muslimain musanna ganda. Namun karena setelah inna muslimin dan muslimain hukumnya mansub karena setelah inna. Tandanya apa? Tandanya sopnya yaitu ya bil ya'i. Mi sama mai ya. Belakangnya ya. Nunnya enggak dianggap ya. Kemudian tanda mansub kedua yang cabang yaitu bil alif. Mansubun bil alif. Contoh inna abaka, sesungguhnya bapakmu ya. Ya. Nah ini khusus untuk dia nanti namanya isim-isim yang belakangnya asmaul khamsah ya istilahnya ya, belakangnya abuka, akhuka dan lain sebagainya itu ya, yang ditambah alif atau wawu atau ya. Ya ini contohnya abaka, akhoka, nanti bisa akhoka, sungguhnya ayahmu. Aba itu mansub, tanda nasabnya alif. Kemudian bil kasroh, mansubun bil kasroh, tanda nasabnya kasroh. Ini nggak biasa, biasanya kasroh itu tanda untuk majrur, tapi ini tanda mansub tapi bil kasroh, khusus yaitu untuk jamak muannas salim. Contoh al muslimati. Contohnya ketika ditambahi innal muslimati, sesungguhnya orang-orang wanita muslimat. Nah itu muslimat hukumnya mansub, tandanya kasroh. Ya kita lanjut. Tanda mansub kedua yang terakhir yaitu hadzfin nun, dihapuskannya nun. Ini khusus untuk fi'il mudhari yang dia ada nunnya. Contoh lan yajlisu, tidak akan duduk. Kan aslinya yajlisuna. Karena ada lan tidak akan ya, lan itu harfun nasab, haraf yang menasabkan, menjadikan nasab, maka nunnya dihilangkan menjadi lan ya jalisu. Tadi hasfin nunnya dihilangkan. Baik, selanjutnya alamat far'iyah, tanda-tanda yang cabang. Tanda cabang yang pertama untuk majrur ya, selanjutnya untuk majrur, hukum majrur ada dua, bil ya'i dan bil fathah. Contoh bil ya. Contoh yaitu bil muslimina atau al muslimaini ya. Ada isim ditambahi harfu jar, maka dia bisa majrur. Majrurnya dengan ya. Al-muslimin berarti dia isim jamak mudzakkar salim, hukumnya majrur, tanda jarnya ya. Muslimain isim mutsanna, hukumnya majrur, tanda jarnya ya. Abika juga dia isim yang majrur, tanda jarnya ya. Ada satu lagi tanda majrur yaitu bil fathah. Majrur tapi dengan fathah. Contohnya an umaro, dari Umar. Karena Umar di sini termasuk isim ghairu munsharif, isim yang tidak bisa tanwinkan.
khusus ini Umar, Utsman, gitu ya, nama-nama asing ya, biasanya itu. Nah, itu yang sudah diarabkan, nama asing yang sudah diarabkan itu nggak ada tanwinnya, itu nggak bisa dikasrohkan. Maka an Umar ibni Khattab. Lanjut ke tanda majzum. Hukum majzum, tanda cabangnya ada dua, ya, hadfin nun dan hadfi harfil illah. Nah, ini khusus untuk fiil ya. Hadfin nun, dihapuskannya nun. Contohnya lam yajlisu, ya sama tadi. Ketika fi'il mudhari ada nunnya di belakangnya, biasanya nanti kalau majzum, hukumnya majzum karena didahului harfu jazm seperti lam. Lam itu harfu jazm. Yajlisu fi'il mudhari, hukumnya majzum, tanda jazmnya harfi nun, dihapuskan nun. Kemudian harfil illah, dihapuskannya huruf illah. Lam yajri, aslinya yajri, ya-nya ada ya-nya ya. Ini dihapus ya-nya, lam yajri. Ya-nya dihapus, huruf ilahnya dihapus. Nah, ketika ada fi'il mu'tal, fi'il yang ada huruf ilahnya didahului harfu jazm, maka dia majzum dengan tanda jazmnya hadfi harfil illah, dihapuskannya huruf illah. Nggih. Cakap. Nah, tinggal baca contoh-contohnya ya di setelahnya. Ini contoh-contoh yang lain di Quran ya. Kemudian tanda-tanda asli, contoh marfu, tanda aslinya dhammah. Contoh Arab Allah, Allahu nurus samawati wal ardi ya. Mansub, tanda aslinya fathah kitaban syai'an wala tusyriku bi syai'an. Syai'an dia tanda asli, tandanya fathah, mansub dengan tanda fathah. Majrur dengan tanda kasrah, fil kitab ila sama, summa stawa ila samai. As-samai isim yang dia hukumnya majrur, tandanya kasrah. Majzum sukun. Lam yakun ya, lam yalid ya, lam yakun ya, aslinya kan yakunu, jadi lam yakun sukun ya. Nah, jadi yakun harfu fi'il mudhari majzum, hukumnya majzum bisukun dengan tanda sukun. Ya, ini juga ada contoh-contoh yang lain di alamat far'iyah.